Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membahas tema tentang sahabat Nabi yaitu Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Abdurrahman bin Auf dilahirkan di Mekah pada tahun ke-10 tahun Gajah, tepatnya pada tahun 581 Masehi. Umurnya lebih muda dari Rasulullah. Pada masa jahiliyah nama asli Abdurrahman bin Auf adalah Abdu Amru. Kemudian Rasulullah menggantinya menjadi Abdurrahman. Ia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesudah Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam. Seperti orang-orang yang pertama masuk Islam lainnya, ia pun tak luput dari siksaan dari kaum Quraisy. Jika ingin bertahan, maka akan diberikan kekayaan yang lebih banyak lagi dari sebelumnya. Maka tatkala diberikan cobaan yang berat, iman beliau tetap kokoh sehingga tetap kuat bertekad untuk hijrah mengadu nasib tanpa harta sedikit pun yang dibawa. Kecuali istri dan keluarganya tidak ikut bersamanya karena memilih untuk tinggal di rumah dengan harta yang dijanjikan oleh kaum Quraisy. Jadi beliau hijrah tanpa membawa keluarga dan hanya pakaian saja, menempuh jalan ke Madinah dengan berjalan kaki. Abdurrahman termasuk orang yang menjadi pelopor untuk mengikuti ajakan hijrah Rasulullah itu. Di Madinah, Rasulullah banyak mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah telah mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Al-Rabi' Al-Ansari tatkala tiba di Madinah. Kemudian, Sa'ad berkata kepadanya, "Saudaraku, saya adalah salah seorang yang mempunyai banyak harta. Maka, pilihlah dan ambillah. Saya juga memiliki 2 orang istri. Lihatlah salah satunya yang menarik hatimu, sehingga saya bisa mentalakannya untukmu." Abdurrahman bin Auf menjawab, "Semoga Allah memberkatimu pada hartamu dan keluargamu. Akan tetapi, tunjukkanlah letak pasarmu." Jadi di sini beliau mengajarkan kita bahwa Abdurrahman tidak perlu bergantung bantuan manusia, hanya Allah sajalah yang dapat membantu beliau. Maka, ditunjukkanlah pasar tersebut. Sehingga ia pun bisa berdagang. Di tengah kemiskinannya itu juga kreativitas Abdurrahman muncul. Ia meminta tolong kepada saudara barunya itu, untuk membeli tanah kurang berharga yang terletak di samping tanah sebuah pasar. Alhasil, banyak para pedagang yang tertarik dengan penawaran itu. Sehingga, mereka berbondong-bondong pindah ke pasar baru yang dikembangkan oleh Abdurrahman bin Auf. Hal itu membuat keuntungannya pun berlipat. Sehingga tak perlu waktu lama, dirinya berhasil keluar dari kemiskinan. Selain dikenal pandai dalam berdagang, ia juga dikenal sebagai seorang yang ulet dan pemberani. Pada saat Perang Badar, Abdurrahman bin Auf berhasil membunuh salah satu musuh Allah yaitu Umair bin Utsman bin Ka'ab at-Taimi. Keberaniannya itu juga, ia tampakkan ketika di Perang Uhud. Ia tetap berperang, walaupun banyak kaum muslimin yang lari. Jika sedang berjihad, ia pasti memberikan sebagian hartanya untuk kebutuhan berperang. Hal itu ia anggap sebagai suatu amal yang keberhasilannya, diharapkan bisa semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Keuletannya berdagang serta doa dari Rasulullah, menjadikan perdagangannya semakin berhasil dan sukses. Bahkan, beliau juga diberi sebutan sebagai manusia bertangan emas, karena rajin beramal. Tak heran, jika dirinya banyak dicintai para sahabat lainnya. Apalagi, dirinya banyak berjasa menyumbangkan kekayaannya untuk Islam. Ia meninggalkan 28 anak laki-laki dan 8 orang perempuan. Dalam sebuah riwayat, dikisahkan bahwa harta peninggalan Abdurrahman bin Auf itu ada yang berupa emas murni. Sedangkan, 4 orang istrinya masing-masing menerima harta warisan. Bahkan ada yang meriset tentang harta beliau jika diperkirakan mencapai 4.500 triliun rupiah. Jadi inilah cerita sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Semoga kita semua diberikan kelancaran rezeki dan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.